Karena gue sama kayak kalian ya kan, gue cari ya kan di internet gimana caranya bikin duit, kayak ada bisnis model ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gue dengerin orang, gue banyak baca buku tentang pengembangan diri ya kan, dibilangnya di situ, "Oh nggak boleh income tuh cuman satu keran," ya kan, kerannya harus banyak. Tapi itu gue tahu itu adalah hal yang omong kosong, ya. Keran itu bikin satu yang besar, dibanding banyak keran-keran kecil. Gue lihat kebanyakan orang kaya itu kebanyakan fokusnya cuma di satu hal, dia punya satu usaha yang dia bener-bener tekunin, dia kasih semua energi dia di situ. Oke, jadi kali ini gue akan membahas kalau gue harus mulai dari nol, ya, dengan kemampuan gue sekarang, dengan otak gue sekarang. Gue mulai dari nol lagi, ini pertanyaan kalian banyak sekali, apa sih yang akan gue lakukan di 2026 ini untuk menjadi miliarder ya? Anggap uang gue di-reset semuanya dari nol, apa yang gue akan lakukan? Ini menurut gue untuk kalian yang masih muda ya, apalagi gue tahu di sini banyak yang masih umur bahkan 15 tahun, 20 tahun, bahkan yang 30 tahun ya. Gue yakin kalian akan bisa belajar, di sini gue akan sharing-kan ya, apa pengalaman gue mungkin setelah ya 10 tahun, 11 tahun berusaha, berinvestasi, berbisnis ya. Karena era sekarang menurut gue juga memang bukan era yang mudah ya. Kita lihat dengan adanya sosial media, semua orang tuh punya banyak ekspektasi ya. Mau dari teman, keluarga itu punya ekspektasi yang besar terhadap kita. Gue nggak akan boros di gaya hidup gitu. Gaya hidup adalah hal terakhir yang gue akan pakai uang gue. Gue akan coba untuk hire orang-orang, karyawan-karyawan lebih pintar dari gue untuk bangunin usaha gue, untuk bantuin usaha gue. Uang itu bukan untuk keren, atau bukan dilihat keren sama teman-teman, karena opini mereka itu semua nggak ada gunanya gitu. Buat apa kita impress seseorang yang mungkin juga gosipin kita di belakang. Jadi uang itu bukan untuk kalian beli barang-barang terbaru, bukan untuk pamer. Tapi gimana jaganya cash flow itu untuk kembangin usahanya, dan keuangan pribadi kita ini lebih stabil ibaratnya. Gue akan kerja keras gitu, gue akan nundukin kepala gue kalau gue mulai dari nol, gue akan kerja keras nundukin kepala gue, dilihat orang kayak orang susah nggak apa-apa gitu, gue naik motor, gue kayak orang susah, tapi uangnya banyak. Karena lebih baik jadi orang seperti itu, dibanding orang yang sebenarnya punya, tapi kelihatannya nggak punya, gitu. Dibanding orang yang kelihatannya sebenarnya ini nggak butuh ide-ide bisnis ya. Jawabannya kuncinya bangun usaha, ya ini jalan yang usaha, jalan kedua tadi, adalah satu ya, kalian harus lihat adalah marketnya ini lapar atau enggak, itu paling penting. Lu harus bisa ngasih sesuatu solusi di market yang lapar, di market yang akan ngasih kalian duit. Dan kunci satu lagi adalah market ini punya masalah. Jadi satu marketnya lapar punya duit, dia siap untuk bayar solusi lu. Dua itu punya masalah. Contohnya, lu bisa beresin masalah kanker. Lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena marketnya ini butuh banget gitu loh. Dan market ini uangnya banyak orang kaya yang mendapatkan kanker. Kalau lu bisa ketemu solusinya, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Makin besar problem yang dialami, maka solusinya akan semakin mahal. Gue akan kasih contoh ya. Banyak bisnis itu offline.